Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan sekalian. Jumpa lagi bersama JIB Talks pada Minggu 13 September 2020. Adapun yang akan menjadi tema pembahasan pada malam hari ini adalah terkait dengan verbavolen scripta manen. Seperti apa sih? Nah, untuk mengelaborasi lebih jauh, tentu sudah ada narasumber nih yang hadir di tengah-tengah kita. Siapakah beliau? Nah, saya perkenalkan terlebih dahulu. Tempat tanggal lahirnya di Probolinggo 19 Agustus 1983. Riwayat pendidikannya S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini jurusan favorit sekali ya, Mas? Kemarin soalnya saya pada juga zaman itu. menjadi yang menjadi jurusan yang sangat favorit, diminati oleh banyak siswa yang sudah keluar dari SMA tuh rata-rata ya ngambilnya kan di jurusan hubungan internasional. Ya, mungkin itu untuk Bahkan ilmu sosial lebih kali ya. bagus dibandingkan dengan universitas yang lain ya, kalau di UMY ini untuk Itu subjektif hubungan itu. internasionalnya. Kalau lebih Kemudian tua untuk S2, swasta, ya mungkin. iya. Nah, S2 pasca sarjana jurusan hubungan internasional juga di Universitas Gadjah Mada, kemudian sekarang sedang studi S3 di International Studies University Utara Malaysia. Keren, ini luar biasa ya. Pengalaman bekerjanya pernah menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Hubungan Internasional 2014 sampai dengan sekarang, kemudian dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Hubungan Internasional juga di Universitas Mego Pak Tulang Bawang ini ya. Kemudian dosen tidak tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Lampung. Tutor kepanjangan nanti itu. di Longman Course, editor eksekutif di Juxtapos. Ini apa ini? Susah banget ini. Oke, cukup di situ aja mungkin ya. Kepanjangan nanti. Oke. Ya. Tapi, nah, Mas Nizar ini adalah seorang peneliti, juga penulis, kemudian editor juga, dan banyak sekali buku yang sudah diedit ya, jadi editor di berapa buku ini? 18 buku. Terakhir kemarin Wajah Kemanusiaan di Tengah Wabah. Nah, barangkali nih Mas Nizar, sebenarnya kenapa sih kita ini harus menulis gitu ya? Dan kenapa kemudian penting nih kiranya tulisan itu untuk dibukukan? Katanya sih untuk diabadikan gitu ya, agar ada sebuah legacy yang bisa kita persembahkan untuk anak cucu kita gitu ya, kemudian untuk teman-teman kita dan lain sebagainya. Kenapa sih harus menulis dan harus dibukukan, Mas Nizar? Oke, baik. Terima kasih, Mbak Nining. Kalau kita berkunjung ke rumah sakit ya, tiap hari itu ada ratusan bayi mungkin yang dilahirkan. Ini di Indonesia aja. Kalau setahun mungkin ribuan kan. Tapi pada perkembangannya kan hanya sedikit nama yang kemudian abadi di antara mereka itu. Dari 1.000, misalnya katakanlah dalam 1 bulan kelahiran, paling 2 atau 3 yang nanti yang namanya abadi. Yang abadi itu adalah mereka Abadikan. yang meninggalkan jejak. Buku itu di antara jejak pemikiran yang masih bisa secara pemikiran diteruskan oleh generasi terusnya. Dan lebih-lebih kalau itu untuk keluarga itu kan semacam sebuah kehormatan atau pecutan bagi generasi dalam satu keluarga itu. Tadi disinggung bahwa ada istilah verbavolan scripta manen. Verbavolan itu adalah atau scripta manen verbavolan. Scripta manen sesuatu yang ditulis itu akan abadi, dan verbavolan sesuatu yang lewat verbal itu akan berlalu bersama angin. Ini kata-kata ini sudah sangat lama sekali ditinggalkan oleh para hikmat untuk mengingatkan kita semua bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita pahamin
itu akan mengabadi kalau itu kemudian dituliskan. Tetapi begitu juga apa yang kita pikirkan kemudian kita hanya sampaikan secara verbal, maka ya 5 menit, 10 menit itu berlalu saja lah. Seperti Hilang ya, diskusi, orang bisa hilang. lupa ya. Orang bisa lupa. Sementara kalau di dalam kata hikmat di dalam apa orang Arab itu afatul ilmi an-nisyan katanya. Bencana ilmu pengetahuan itu adalah lupa. Jadi lupa itu karena tidak diikat kan. Nah, menulis Iya, itu betul. adalah upaya untuk mengikat ilmu. Kalau kata Hernowo itu menulis itu kan mengikat makna. Betul. Jadi setiap hari kita melihat realitas, pasti kita berpikir dan kemudian merenungkan. Tapi kalau apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, kalau itu tidak kemudian diikat, tidak ditulis, ya itu berlalu bersama angin saja lah misalnya. Ya katakanlah kayak Plato, Aristoteles itu kan jauh sekali mereka dilahirkan. Dan pada zaman itu mungkin banyak orang yang berpikir sama. Tapi bedanya pemikiran Aristoteles, Plato, dan seterusnya itu diabadikan. Dan sampai generasi sekarang, bahkan anak kita dan cucu kita juga akan masih mengingat dan membaca pemikiran mereka. Itulah pentingnya mengapa sebuah pemikiran itu harus ditulis dan kemudian dibukukan. Nah, dibukukan ini berkaitan dengan distribusi ilmu pengetahuan. Kan? Itulah pentingnya. Dan bagi penulis sendiri bahwa ini adalah upaya kita, ini buku itu adalah batu nisan. Jadi kalau Mbak Neni ini menulis, kemudian dibukukan tulisannya, itu adalah batu nisan kita untuk 50 tahun, 100 tahun yang akan datang. Dan sesuatu yang kita pikirkan baik dan kemudian dituliskan baik, dan kemudian diamalkan secara baik oleh generasi penerus, itu kan menjadi amal jariah kalau di dalam agama. Itu kan tidak Iya, terputus. betul. Nah, Iya, itulah tapi Mas pentingnya. gini sih, sebenarnya kalau bicara soal menulis itu kan tidak hanya sekedar bagaimana tips menulis ya. Kalau kita bicara soal tips menulis, sangat berbaran sekali. Kita bisa melihat YouTube, ada banyak sekali tips-tips untuk bisa menulis, bahkan bisa tembus beberapa media nasional misalnya. Atau misalnya menulis mulai dari fiksi, non-fiksi, ya, menulis cerita anak dan lain sebagainya. Tapi justru yang sulit itu adalah membangun komitmen, konsistensi, dan kepercayaan diri. Ini seperti apa nih, Mas? Oke, karena menulis itu energinya besar, dan itu butuh tradisi, konsistensi atau istiqomah. Ya. Untuk Nah, itu menulis, dia. Yang sulatnya itu ya? iya itu energinya sangat besar yang orang hanya bisa menulis kalau dia harus fokus untuk menulis. Menulis itu kan karena dia mengikat ide, mengikat gagasan. Kalau dia disambil pekerjaan-pekerjaan fisik, maka apa yang kita pikirkan, apa yang ada sesuatu yang ideal di dalam kepala ini kalau tidak segera dituliskan, sementara kita dalam kondisi sangat lelah misalnya, kesibukan fix, biasanya hal-hal seperti itu energi sudah tidak ada untuk menuliskan apa yang kita pikirkan. Nah, itu kan komitmen lah, komitmen moral dan kemudian membiasakan diri untuk menulis itu sebenarnya yang paling berat. Kalau soal trik Iya, ada banyak. betul. Nah, Untuk melawan rasa malas itu yang sulit ya, Mas Nizar? eh, ya itu komitmen moral mungkin ya. Komitmen moral sebagai tanggung jawab. Misalnya saya sebagai pendidik misalnya. Ini komitmen moral saya bahwa tidak cukup kan memberikan pengetahuan hanya di depan kelas Betul. selama misalkan karena 50 menit atau 2 jam setiap kali pertemuan. Karena apa yang disampaikan di kelas ya berlalu 30 menit sudah berlalu, mereka sudah pergi ke kantin misalnya. Tetapi Iya. akan berbeda kalau kemudian apa yang kita akan sampaikan itu kemudian ditulis terlebih dahulu dan kemudian setelah disampaikan ada feedback juga dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa gitu. Karena saya profesinya mengajar ya. Kemudian kita dituliskan itu ada semacam kita butuh energi yang sangat besar karena kalau kita menulis kita butuh rujukan yang harus jelas. Ini dari mana kita betul secara pemikiran banyak orang yang berpikir seperti ini, tapi ketika dituliskan itu kan butuh pertanggungjawaban. Betul. Pertanggungjawaban moral itu bagi penulis, tapi pertanggungjawaban intelektual itu kan harus jelas rujuknya kemana, misalnya. Tapi berbeda kalau hanya penjelasan lisan. Penjelasan lisan itu hanya butuh logika kan, yang penting masuk akal. Kalau sudah bisa masuk akal kan bisa diterima, misalnya. Tetapi ketika itu jatuh apa yang kita katakan, kita sampaikan jatuh kepada tulisan, logika itu tidak cukup kalau tidak disupport oleh supporting data yang bisa mendukung apa yang kita sampaikan di dalam bentuk tulisan. Nah, itu mungkin yang barangkali membuat komitmen menulis itu berat.
Dan ini juga mungkin ya, karena jarak antara otak ke mulut ini kan dekat ya, kan dekat sekali nih, sehingga orang lebih mudah untuk Yeah. lebih asik untuk berbicara, bergosip misalnya, daripada jarak antara otak ke tangan kan jauh ini. Ini harus melewati berapa energi ini. Apalagi punggung harus ditegakkan kalau menulis. Nah, energi-energi seperti itu yang artinya intelektualitas hanya tidak cukup, tapi juga perlu energi fisik juga kan kalau menulis. Karena menulis, kalau kita mengeluarkan apa yang ada di kepala, ini sama kan mengeluarkan energi. Mbak Nini mungkin sering punya pengalaman ketika menulis, memang plongnya itu kan di wilayah intelektualitas, tapi kan fisik butuh istirahat juga, nggak bisa juga. Setelah saya menulis, kemudian dilanjutkan menulis dengan topik yang lain. Nah, energi-energi seperti itu yang tidak strict itu ya hanya semacam pengantar lah. Karena kalau menulis itu adalah lebih kepada banyak jam terbang lah. Jam terbang, Betul. karena pembendaharaan bahasa itu juga butuh jam terbang kan. Dan sebenarnya kan kunci konsisten itu yang menjadi penting ya, dan disiplin dalam membuat target, misalnya kemudian setiap pada deadline, dan komitmen pada batas waktu yang sudah ditentukan. Tadi kalau Mas Nijar sampaikan, bagaimana sih kemudian menjadikan menulis ini menjadi sebuah kebutuhan. Kalau misalkan akademisi, oke lah akademisi karena mungkin dituntut dan dipaksa untuk mau tidak mau harus menulis gitu ya. Tapi misalnya kalau yang di luar itu, untuk butuh konsistensi menulis, ini tentu butuh butuh waktu gitu ya. Dan rata-rata nih Mas Nizar, banyak sekali orang yang kemudian mentok menulis, apalagi untuk untuk penulis-penulis pemula. Nah, kalau untuk penulis pemula itu biasanya menulis satu alinea saja itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama sekali gitu ya. Ada orang yang semangat gitu banget untuk nulis, namun karena memang juga jarang membaca buku dan kurang memahami suatu isu, akhirnya juga mandek di tengah jalan, maju mentok, mundur juga kecebur gitu ya. Nah, kalau kita analogikan ini ibarat sayur tanpa kuah gitu ya. Dan apakah ini juga dikatakan sebagai writer block gitu ya? Tapi memang karena kan susah juga ya kalau kita punya keinginan menulis tapi tanpa dibarengi dengan kita juga harus banyak membaca dan menguasai suatu isu tentunya. Ya ini juga menjadi jadi membaca dan menulis juga kan menjadi sebuah sama-sama kebutuhan gitu ya. Nah ini bagaimana nih Mas Nizar, selama ini pengalaman Mas Nizar dalam dunia tulis-menulis, karena bagaimanapun sehebat apapun penulis hari ini itu pasti dia berawal dulu dari penulis pemula kan. Nah pengalaman Mas Nizar barangkali bisa dibagikan kepada teman-teman. Oke, baik. Menulis itu adalah skill ya. Dia skill kan, dia skill adalah kemampuan. Karena dia adalah skill, maka siapapun bisa menjadi penulis. Dan tidak ada jaminan bahwa seorang penulis dilahirkan oleh penulis di atasnya, karena itu adalah skill. Maka karena dia adalah skill, dia adalah sementara pengetahuan itu ilmu yang memang harus didapat dari membaca atau dari di forum di kelas misalnya. Kalau menurut saya pribadi bahwa orang tidak bisa melanjutkan menulis, oke, katakanlah dia punya skill menulis, tapi kalau dia tidak minim informasi tentang apa yang ingin dituliskan, atau ini Betul. pengetahuan tentang apa yang dia tuliskan, ya dia berhenti saja di situ. Karena bagi saya menulis itu adalah skill yang, karena dia skill, maka perlu diasah berulang-ulang untuk semakin tajam, semakin sensitif. Tetapi ingat, skill ini kan juga tidak cukup untuk menjadi seorang penulis. Dia harus butuh ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu informasi yang harus meluber di kepala kan. Misalnya saya mengajar mata kuliah tertentu misalnya, meskipun di dalam secara akademik saya wajib menulis, tetapi kalau tidak ada informasi yang lebih di kepala saya tentang apa yang ingin saya tuliskan, dan saya punya skill menulis, dan kita tidak bisa melanjutkan itu, maka pentingnya skill dan pengetahuan itu yang perlu dijaga. Jadi seorang penulis ya tetap dia membutuhkan buku, tetap dia harus membutuhkan bacaan atau buku sebagai informasi atau tabungan tentang vocabulary kan. Buku yang kita baca itu
kan kalau sudah penulis, buku yang kita baca itu kan tidak hanya sebagai informasi, tetapi kita juga menyerap kosakata-kosakata yang ditulis oleh Iya. penulis-penulis lain sehingga itu menjadi pembendaharaan. Jadi selain energi, kemudian karena dia adalah skill, maka itu harus dilatih secara berulang-ulang. Maka itu skill apapun itu. Orang jago karate karena dia berulang-ulang melatih itu. Kalau dia Mm-mm. berhenti, maka dia tidak ya berhenti saja di situ skillnya. Dan kemudian karena menulis itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan, maka mau tidak mau ya dia harus punya banyak tabungan informasi. Dan biasanya tabungan informasi itulah yang membuat orang kenapa menulis terkadang 1 hari, 2 hari tidak terasa kan? Karena tabungan informasinya banyak dan mau tidak mau dia asik dengan apa yang dia tuliskan karena sudah meluber. Nah, mungkin orang yang Tapi gimana? mungkin orang yang berhenti pada satu paragraf, dia bukan tidak memiliki kemampuan skill menulis, tetapi tabungan informasinya dia sangat minim. Contoh Mm-mm. misal tentang virus, sebelum ada virus COVID-19, kita kan tidak memiliki pengetahuan yang lebih tentang apa itu virus, kemudian apa dampaknya terhadap ekonomi, kemudian kesehatan misalnya. Tetapi sekarang banyak informasi kan tentang virus, sehingga kalau minggu depan kita diminta membuat tulisan tentang pandemi, hari ini kita bisa, karena sudah banyak informasi tentang hal itu kan. Tapi jangan disuruh itu 1 tahun yang lalu, terbatas. Toh walaupun ada, hasil pengen tahu kan juga sangat terbatas lah. Oke. Mas, tapi katanya yang lebih sulit itu dalam menulis adalah bagaimana membangun awareness ya dan sense of responsibility nih ya Mas. Kalau orang yang menulis dengan hati itu pembacanya juga kan membacanya dengan Ya. hati juga gitu dan sampai ke hati pembaca. Tapi beda kalau misalnya yang menulisnya itu ya yang tidak dengan apa ya, tidak dengan rasa kepedulian sih membangun sense of responsibility dan awareness itu Mas. Oke, baik. Biasanya orang sakit hati itu lebih mudah mengutarakan atau menuliskan apa yang ada di hatinya. Benar betul. Ya, daripada misalnya orang jatuh cinta atau orang sakit untuk bisa puisi atau apa ya tulisan-tulisan pendek misalnya. Karena sebenarnya di kepala dia mungkin banyak pembendaraan bahasa selama ini. Cuma jatuh cinta atau sakit hati itu kan ledakannya, sehingga membuat orang dia bisa secara bebas kemudian leluasa mengutarakan dan ternyata di situ ternyata saya bisa menuliskan. Tapi ketika sensitivitas itu bagaimana cara pandang seseorang di dalam melihat realitas misalnya. Di dalam melihat realitas ini juga tergantung kepada ilmu pengetahuan latar belakang seseorang. Maka saya punya sensitivitas terhadap persoalan-persoalan sosial, problem-problem sosial. Konteks hubungan internasional misalnya, saya punya sensitivitas di dalam melihat isu apa yang kita see, dan setiap orang kan membaca informasi yang sama, melihat informasi yang sama, tetapi sensitivitas terhadap isu, terhadap apa yang mereka baca dan lihat berbeda latar belakang ilmu pengetahuan. Iya, punya spesifikasi gitu ya Mas ya. Misal kalau saya nih, karena memang apalagi sekarang misalnya sedang melaksanakan tahapan Pilkada Serentak 2020. Secara otomatis ada banyak nih isu-isu krusial yang muncul yang kemudian itu membuat saya fenomena calon tunggal gitu ya, yang ada di 28 pasangan calon ini kan dari 270 daerah ada banyak pasangan calon tunggal yang kemudian itu lebih banyak dibandingkan dari Pilkada 2015 dan Pilkada 2017 dan 2018. Dan protokol kesehatan dan isu-isu krusial lain gitu ya. Artinya seorang penulis itu harus punya spesifikasi di bidangnya kah? Atau sebetulnya kita bisa loh menulis dengan menggunakan sudut. Orang bisa melihat dari sisi sudut pandang kesehatan. Orang juga ternyata bisa bicara dari sisi ekonomi. Kemudian orang juga bisa bicara dari aspek politik dan budaya dan lain sebagainya gitu ya. Kasih penulis dalam menguasai suatu isu gitu loh Mas. Oke, baik. Kita itu sebenarnya tidak harus memahami banyak hal kan. Tapi paling tidak kita punya sudut pandang lah terhadap suatu fenomena itu. Adalah latar belakang ilmu pengetahuan seseorang itu menentukan sensitivitasnya. Orang yang selama ini menekun di bidang agama melihat persoalan sekarang juga berdasarkan dari konteks sudut pandang agamanya. Dan tentang isu kepemiluan, maka di dalam kondisi pandemi seperti sekarang itu banyak pertanyaan menjadi variabel kalau dalam riset penelitian kan, atau yang menjadi judul-judul artikel yang menarik untuk ditulis. Tapi aktivitas itu, kenapa? Karena saya tidak memiliki variabel-variabel atau informasi-informasi ini dampaknya kemana, baik ke sistem, kemudian secara kelembagaan misalnya. Tapi kalau berbicara tentang mulai
perang dagang, kemudian diplomasi vaksin misalnya, dan seterusnya, misalnya ketegangan-ketegangan perdagangan negara yang lain misalnya. Saya sebagai orang HI memiliki sensitivitas itu terhadap isu yang berkembang dalam konteks hubungan ini. Itulah yang menentukan sensitivitas kita. Jadi semacam keberpihakan lah. Ya, betul. Keberpihakan yang kalau orang memiliki keberpihakan terhadap suatu idealisme tertentu, biasanya dia akan sangat ya, Mas? sensitif dalam Seberapa ketika urgent melihat sih suatu sensitivitas ini? Maksudnya spesifikasi yang kemudian itu juga berkolerasi dengan sensitivitas. Kalau kita percaya bahwa menulis itu juga skill, tapi kemudian dia juga rasa kan. Jadi kalau orang hanya punya skill tapi kemudian tidak punya rasa dalam arti sensitif, dan dia punya skill di pengetahuan. Ada banyak tulisan kan yang bisa kita lihat misalnya yang di online misalnya. Apa sebenarnya apakah mereka kita sebut sebagai penulis? Ada banyak itu yang kalau kita klik Google misalnya. Isu dia sangat sensitif dalam isu-isu tertentu, tapi dia tidak memiliki ilmu pengetahuan yang lebih di dalam melihat fenomena itu yang dia ulas. Apakah itu kita sebut penulis misalnya? Apakah menulis itu hanya orang yang bisa menulis misalnya? Ya sekarang kan banyak sekali itu di blogspot misalnya. Dan ya definisi penulis pun juga banyak. Jadi kalau bagi saya intinya dalam skill itu harus diasah, sensitif itu juga perlu latihan, perlu merasakan jadi petani, tapi dia mau menulis tentang petani misalnya, yang diandalkan hanya informasi-informasi itu. Tapi kalau dia menulis Terbatas tentang ya petani, yang dia punya informasinya. skill menulis, sensitifnya Nggak itu ada yang ya? membuat dia tidak punya banyak pertanyaan variabel, nggak menggigit jadi nggak ada gizinya bagi orang lain. Dan ilmu pengetahuan itu kan memperkaya gizi. Oke, Mas, ini nih kayak saya misalnya ya sekarang nih sudah punya banyak tulisan-tulisan gitu ya, yang itu kalau ada satu isu krusial meresahkan bagi nurani saya, itu kan langsung saya tuh menulis ya, Mas ya. Dan sudah banyak sekali, ya katakanlah misalnya ada lebih dari 100 artikel. Ini kan otomatis kalau kita bikin outline, udah apakah naskah ini harus kita kirimkan ke penerbit besar misalnya ya, atau ya sudahlah kita, karena kan sekarang juga banyak yang Mas Nizar seperti apa? Oke, baik. Jadi sama seperti film ya. Film itu kan juga ada film indie, kemudian film yang resmi. Buku pun juga sama. Jadi pilihannya adalah apakah dia punya logika pasar. Namanya penerbit itu kan dia industri. Dia punya karyawan, dia harus bayar pajak, dan dia harus konsisten. Betul. Kan sebagai industri, dan banyak juga dia berhubungan dengan bank untuk peminjaman tak buku itu kan butuh modal. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang perlu kita juga pahamin, bahwa kalau kita yakin dan percaya diri bahwa naskah yang kita miliki, yang kita punya itu adalah diminati oleh tertarik untuk menerbitkan, ya kenapa tidak misalnya. Tetapi kan sekali lagi adalah setiap penerbit itu dia punya pertimbangan pasar. Dia hanya pertimbangan buku yang serius itu kan jarang yang bestseller ya. Saya nggak tahu ada nggak buku yang ilmiah serius dan kemudian dia menjadi bestseller ya. Biasanya bestseller itu seperti novel atau buku-buku how to misalnya kayak yang begitu bener itu, Mas. Yang banyak dicari penerbit. Tapi kalau tentang bagaimana menjaga komitmen kepemiluan di dalam kepemimpinan yang ideal, wah itu biasanya jarang. Ada penerbit besar yang mau dan tertarik gitu ya untuk menerbitkan buku itu. Iya, biasanya juga tergantung. Tapi jarang sekali lagi buku penulis walaupun ternama sekalipun, tapi kalau konteksnya ilmiah itu yang bestseller itu jarang sekali. Tapi paling tidak dia stabil aja lah untuk penjualannya. Nah, kalau sekarang nih melihat ada sekarang ya pembajakan buku ini marak ya, terutama memang di Indonesia, Mas. Nah, ini pandangannya juga seperti apa terhadap hal ini? Karena tentu saja ini juga menjadi banyak pertimbangan-pertimbangan ya untuk seseorang itu sampai pada itu dilema bagi penulis. Jadi ketika bukunya menjadi bestseller, banyak buku-buku bestseller itu kemudian dibajak dengan harga yang sangat jauh sekali. Kalau buku originalnya kali 30.000, di online itu banyak yang kita bisa temukan itu. Dan yang rugi itu sebenarnya adalah penulis, karena dari penerbit sendiri kan sebenarnya juga royaltinya setahu saya juga kecil, hanya 10% dari harga itu ya berapa kan. Sudah bestseller kemudian bukunya dibajak misalnya. Siapa yang dapat diuntung? Yang dapat diuntungkan adalah pembajak dan penulis. Biasanya ketika bukunya dibajak, dia buku kemudian kita sebut sebagai kriminal dan kemudian dibawa ke mahkamah. Sejauh ini kita belum pernah lah. Meskipun di dalam penerbitan itu kan ada namanya IKAPI itu. IKAPI itu ya IKAPI bisa berbuat lebih jauh, karena
tidak tahu, jadi buku di kita ini ketika dibajak juga menjadi urusan personal, sehingga hanya biasanya penyelesaian hanya kekeluargaan saja. Di Hmm. buku pernah ketemu buku bajakan kan, Mbak? Iya, Eh, sering Sering lah. lah, harganya tahu Mas. sendiri kan, yang asli dengan yang bajakan sering banget. Jadi katakanlah 30.000, banyak offline-nya kan semakin murah. Jadi walaupun dia satu buku dijual Mm-mm. 15.000 atau 20.000 memang, tapi karena dia percetakan tuh nyetaknya banyak, dia katakan untung 5.000. 5.000 kali berapa ribu, dan dia tidak punya tanggung jawab untuk membayar royalti. Iya, tapi gini loh Mas, kalau Lima misalnya penulis. penulis ke penerbit besar, otomatis kan kita tidak katakanlah oleh penerbit. Tapi misalnya kalau untuk saya nih yang mau memulai untuk membuat sebuah buku, itu kan secara otomatis saya juga berpikir ini buku saya baiknya dibagikan ke siapa saja dengan apa yang saya tuliskan gitu. Nah, menurut pengalaman Mas sendiri ini seperti apa nih ketika menghadapi kondisi seperti apa yang Oke. dirasakan oleh saya saat Tapi kalau ini? kita mengirimkan naskah kita ke penerbit besar dan kita tidak berharap royalti Mm-mm. lebih, misal, karena ini kan Indonesia ya, jadi royalti sekali lagi bagi penulis itu kan sangat minim sekali. Jangan berharap royalti terkecuali cetaknya sampai banyak, tapi kan jarang sekali buku yang dicetaknya sampai 10.000 di zaman sekarang. Ya kita secara nama mungkin dapat karena diterbitkan oleh Iya. penerbit, kita dengan itu juga akan secara ekonomi juga akan mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan kita menerbitkan sendiri, menjual sendiri, mendistribusikan sendiri. Karena kalau menjual sendiri, mendistribusikan sendiri itu kan berapa yang kita jual ya tinggal kali. Penerbit besar itu kita tidak memikirkan Iya, pasar, itu urusan penerbit, betul. urusan kemudian Mm-mm. urusan distributor, tetapi jangan berharap lebih di dalam konteks sisi ekonomi. Karena royalti itu kan biasa 10% atau 15 mungkinnya, itu nggak fail. Kalau novel difilmkan itulah baru yang besar bagi penulisnya. Seperti apa nih Ya kalau menghadapi hal ini? eh, kalau Karena ada sih Mas Dia, kayak misalnya teman saya ini kan concernnya di menulis ya fiksi ya. Nah, kalau menulis fiksi itu kan biasanya agak cepet ya Mas ya, kan dalam menulis itu karena dia kan banyaknya bercerita soal hayalan-hayalan gitu. Dan memang banyak yang kemudian ingin ini apa tulisan saya ini diterbitkannya kemana gitu ya. Dan kemudian ada banyak juga yang pada akhirnya ya sudah aja gitu. Tapi ya itu resikonya ternyata bukunya juga banyak tertumpuk ya Mas ya. Misal kalau pesen nih ke penerbit berapa ratus eksemplar atau berapa ribu eksemplar, Mas Nizar sendiri punya trik-trik dan tips untuk apa terhadap persoalan Oke, seperti ini? yang namanya indie itu bisa jadi sebagai sebuah perlawanan terhadap narasi besar musik indie. Ya. Kenapa dia harus buat indie? Karena dia tidak masuk, tidak pingin dia di buku pun juga sama. Jadi penerbit indie itu adalah semacam orang yang memahami industri buku dan kemudian dia tahu bahwa royalti bagi penulis itu ada sangat kecil. Maka dengan pertimbangan ekonomi dia akan memilih indie karena indie itu misal dia modalnya dia Lebih sendiri, miring ya kemudian Mas ya. tergantung kesepakatan dengan penerbit. Diteruskan dari penulis langsung kepada konsumen. Sementara kalau dengan penerbit besar itu kan dia mata rantainya kan panjang, penerbit, kemudian distributor, Iya. distributor ke toko ke konsumen. Itu kan panjang. Konteks ini bahwa saya tidak bermaksud bahwa tidak harus penerbit besar, enggak. Iya tetap saja kalau kita percaya dan naskah kita itu juga bisa diterima oleh penerbit besar, ya kenapa? Itu juga pertimbangan kan pertimbangan pasar, bukan pertimbangan idealis. Tapi kalau kemudian berpikir secara ekonomi, ya jangan berharap ekonomi, wong kamu sudah menyerahkan naskahnya Iya, betul. pada penerbit besar. Ya. Kalau berharap sendiri, dan itu sepenuhnya milik penulis, ya. Karena menulis itu selain butuh energi besar dan butuh biaya kan. Iya, nah Sementara itu dia Mas. apa yang kita dapat dari buku yang kita tulis, dari royaltinya itu kan tidak banyak. Nah, ini kembali kepada Pilihan ya orangnya. ini. Jadi angkatnya karena dia ketidakpuasan terhadap sistem yang sudah berlaku secara umum. Maka banyak sekali penerbit-penerbit indie itu sama lah kayak baju indie kan Iya, juga sama. Yang namanya indie juga pilihannya kan bener ke Mas. sana. Di industri buku juga logika pasar, kemudian dia paham tentang logika bisnis buku. Bisnis buku itu besar. Kalau katakanlah kita punya buku dijual 100.000, kalau kita cetak 1.000 dan jual 100.000, 100.000 kali 1.000 berapa misalnya. Kalau kita percaya bahwa buku yang kita punya itu adalah punya 700.000 kali 500 untuk penulis. Sekali maksud saya adalah ini tergantung kepada penulisnya, dan biasanya teman-teman yang menerbitkan indie atau dia tidak masuk ke penerbit besar, dia paham logika itu. Karena itu ada berkaitan dengan jangkauan distribusi buku. Karena kalau penerbitan dia sudah punya distribusi yang sangat luas,
dan pangsa pasarnya juga dia jelaskan di setiap tempat dia punya, sehingga di situ itu juga jangkauannya sangat luas. Nah, ini bedanya mungkin dengan indie lah. Mas, Dia indie itu punya kekuatan yang iya, terbatas. ya itu kembali lagi ke penulisnya ya Mas ya. Mau pilihannya seperti apa, karena saya yakin dari masing-masing pilihan juga itu ada resiko yang harus ditanggung oleh penulis itu sendiri. Tapi Mas, ngomong-ngomong kemudian deadline dan lain sebagainya, menurut Mas sendiri kira-kira untuk idealnya kita sebetulnya dalam tempo 1 tahun misalnya atau 6 bulan itu berapa harus kita terbitkan gitu loh Mas. Dalam Oh, apa ya? Ya tentu kita harus punya deadline ya, itu penting. Tapi ini yang paling minimal nih Mas. minimal itu kan rasional ya. Kalau buku itu, karena buku itu energinya besar ya, berbeda dengan hanya menulis di opini. Kalau menulis opini dia juga dikejar oleh isu. Jadi kalau opini Mm-mm. 2 hari Ya 3 hari masalahnya itu yang saya alami Mas. itu energi. Kalau nulis opini energinya energi pendek. Dan orang yang terbiasa bermain di energi pendek dia belum tentu kuat di energi besar. Menulis Mm-mm. buku itu Betul, besar. betul sekali Jadi itu. kalau opini itu kan apa yang kita pikirkan. Membaca itu kan sebagai memperkaya kan. Tetapi kalau di buku ilmiah kan tidak sederhana itu. Dominasi opini kita itu ya mungkin tidak sebesar dalam opini kan. Kalau opini kan memang opini kita pribadi sebagai penulis. Tapi kalau buku 1 tahun 1 buku. itu hitungan, kemudian mengolah, Iya. terus kemudian menuliskan, meng-cross check, kemudian mengedit ininya ya, mengedit pribadi apakah yang kita tuliskan itu sudah terstruktur, baik kebahasaan, kemudian normal memang 1 tahun. Maka kalau di dalam di kampus itu adalah buku itu yang diakui hanya 1 tahun, kalau 2 tahun itu nggak diakui, hanya 1 buku. Karena sebenarnya Iya, juga nggak logik. iya, Jadi betul. kalau bagaimana bisa dalam setahun dia menulis sampai 3 2 buku sampai karena kan kalau dia menulis terus kapan waktunya untuk membaca juga ya Mas ya ya? benar Benar nggak sih? Saya nih ada satu isu krusial yang greget nih. Saya ingin berkomentar ya sudahlah berkomentar lewat opini gitu ya. Dan itu biasanya memang cepat sekali menulisnya paling juga 2 jam. Tapi ketika orang tantang, ayo dong membuat buku dan kemudian itu dibukukan. Tapi ternyata setelah saya coba agak sulit juga ya Mas ya. Betul apa yang Mas tadi sampaikan. Itu kadangkala memang kalau kita tulis sekarang kondisinya juga sudah tidak relevan lagi gitu dengan kondisi yang ya masa lalu dengan masa sepenggal alinea-alinea yang bisa diambil gitu. Yang lainnya kadang udah betul-betul nggak relevan karena kalau penulis opini kan bermainnya di isu ya, di isu gitu. Dan ya itu mungkin juga banyak Mas punya permasalahan juga seperti saya. Ada yang menulis artikelnya banyak sekali tapi juga belum juga untuk membuat sebuah buku. Nah ini kira-kira Itu tipsnya dunia seperti yang apa nih Mas? berbeda ya. Di dalam dunia buku pun juga ada buku ilmiah, kemudian ada monograf, kemudian buku ajar itu di buku sendiri, buku ilmiah sendiri itu. Kalau di kampus itu kan ada referensi, ada buku teks, dan itu dunia yang berbeda karena membutuhkan energi yang berbeda. Begitu juga misalnya orang yang terbiasa menulis, terbiasa energi pendek. Setahu saya ketika dia harus suruh menulis dia butuh energi besar karena dia harus butuh banyak bacaan. Dia merasa terasa, tapi sebaliknya juga begitu. Orang yang terbiasa menulis buku, energi besar, kemudian suruh menulis opini, dia terbiasa berpikir besar lepas sampai 20-30 halaman. Suruh menulis opini hanya 1,5 halaman kan. Cara ide dan gagasan harus simpel, bahasanya juga harus bahasa yang bahasa Membumi, ilmiah, membumi yang bisa dipahami oleh pembaca termasuk umum ya misalnya. orang yang Nah, awam itu tidak. sekalipun gitu ya. Ya, itu juga berat juga bagi seorang seorang penulis anunya karena dia biasa di pendek, suruh menulis di energi besar pun juga dia juga akan kesulitan. Kali ini dunia sebenarnya. Dan eh, tetapi skill menulis dia punya. Cuman energinya, kemudian kebutuhan untuk menulis di konteks ilmiah itu berbeda ketika menulis opini. Nah, monograf itu katakanlah kayak tesis, disertasi atau skripsi yang dibukukan. Jadi dia masuknya monograf kan. Monograf itu hanya satu isu yang dibahas, kemudian dikonversi ke buku yang dia dalamin, yang dia uraikan, kemudian dibukukan. Sementara kalau buku teks atau referensi itu gabungan dari penelitian-penelitian selama ini, tetapi dalam isu yang sama, topik yang sama, kemudian dibukukan misalkan sama, tetapi dari pendekatan yang berbeda misalnya. Tapi tetap dari sudut pandang ilmu, tetap bidang ilmunya ya, itu masuk kepada referensinya. Ada juga buku ajar misalnya. Buku ajar itu adalah kebutuhan dan itu juga punya punya struktur sendiri. Jadi itu meskipun orang bisa menulis tapi tergantung dia biasa menulis di mana, maka itu juga menentukan
ya sudah biasa saja, wong sudah menulis opini biasa, kenapa harus buku? Jadi dia harus ketika membaca buku, ya baca formatnya kan, bab 1 itu seperti apa, misalnya. Tapi sekali lagi buku itu ada yang monograf, ada yang teks, ada yang buku ajar. Dan tergantung kita Nyaman di mana. punya kapasitasnya di mana Di ya. situ tergantung kita kalau memang mau menaikkan level. Misalnya. Saya dulu pernah 1 tahun itu melatih menulis opini ya. Jadi menulis opini sangat terasa sekali. 1 minggu itu kan harus Sabtu Minggu, jadi Senin sudah bisa dikirim kan. Tapi kalau ketika mengajarkan energi pendek itu ya tidak bisa. Misalnya Senin sampai Jumat katakan harus mengajar. Mengajar itu kan harus menyiapkan banyak hal sebagai persiapan habis itu. Karena orang yang tidak banyak kesibukan itu, dia punya banyak waktu untuk menulis waktu menulis. Oke, Mas Nizar, sehubungan waktu kita sudah melewati batas 30 menit ini ya sebetulnya. Karena memang asyik sekali mengelaborasi ini dengan Mas Nizar. Barangkali terakhir ada yang mau disampaikan Mas Nizar kepada kita semua terkait dengan verba, volen, skripta, manen itu sendiri. Oke, baik. Jadi kalau bagi saya menulis itu sekali lagi adalah dia sebagai batu nisan kita bahwa kita pernah lahir ke dunia ini. Jejaknya itu adalah salah satunya adalah buku itu salah satu yang namanya Pramudian Ataturk. Kita tahu karena kita membaca itu. Dan kita pun yakin lah 50 tahun lagi anak kita atau cucu kita juga akan mengenal siapa tuh Pram misalnya. Karena Pram menuliskan. Tetapi ada banyak yang tinggal bersamaan dengan Pram atau setelahnya, tapi dia tidak menulis. Dan dia juga kita tidak tahu siapa mereka misalnya. Mungkin kalau itu pun keluarga, kita mungkin masih ingat pada kakek generasi ketiga kan, tapi keempat dan seterusnya misalnya. Pasti kita tahu dan itu juga akan menjadi kebanggaan dan menjadi pecutan bagi generasi bahwa ternyata dia punya luhur, dia punya karya yang ditinggalkan, hingga itu seringkali menjadi pemecut kan. Jadi dan verbal volan bahwa sepintar apapun kita, sebagus apapun diskusi itu, tapi kalau hanya selesai di dalam diskusi seperti ini, kita berlalu 30 menit, apa yang kita sampaikan 2 menit, 3 menit yang lalu, ya malam ini pun, ini kalau tidak direcord, ini juga pun akan hilang kan. Dan orang bisa mendengarkan kalau kemudian diulang lagi ya? menayangkan. Iya, betul. Ulang lagi. Tetapi apa yang kita sampaikan di lewat verbal ini, ketika itu dituliskan kan tidak cukup. Yaitu karena orang perlu, karena kalau di dalam, tapi kalau kita ingin terjemahkan ke tulisan, logik sekali lagi itu tidak, ya itu penting, tetapi kemampuan untuk skill menulis dan pengetahuan kita terhadap apa yang kita tuliskan itu menjadi sangat penting. Jadi karena itu adalah menjadi penulis, jangan lupa bahwa membaca itu tidak bisa ditinggalkan. Mana ada seorang penulis, kemudian dia berhenti membaca karena dia bisa menulis. Bagaikan dua sisi mata uang ya, yang tidak bisa dipisahkan antara membaca dengan menulis itu. Ya, setiap penulis itu adalah pembaca, tapi pembaca belum tentu penulis. Betul, itu. Beruntunglah orang yang bisa menulis dan bisa membaca. Ya. Mengajak teman-teman gitu ya untuk tetap semangat dan harus berani memulai menulis. Kalau tidak sekarang memang kapan lagi gitu ya. Dan jangan pernah takut salah dalam menulis. Toh kita tahu ya Mas Nizar, penulis bestseller sekalipun itu belum tentu sempurna. Dia aja bagi teman-teman yang ingin menulis, kuasai bidang yang saat ini digeluti oleh teman-teman, karena memang belum tentu bidang yang diminati oleh teman-teman sekarang itu dikuasai oleh orang lain. Kita punya peluang dan kesempatan atas waktu dan kesempatannya berbagi dengan kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa membangun legacy bersama gitu ya dalam menorehkan, mengabadikan suatu karya, pemikiran-pemikiran kita yang belum tentu pemikiran kita juga sama. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, nanti setelah selesai menonton YouTube channel ini, di like, comment, share, and subscribe. Nanti juga sama Mas Nizar ya. Kalau belum like, komen, dan dahulu. Sekali lagi terima kasih Mas Nizar, pencerahan kepada kita semua, semoga bermanfaat, dan tentu ini juga menjadi malam yang penuh makna, produktif, dan kaya akan isi. Demikian barangkali teman-teman sekalian, penulis yang sangat luar biasa ini, bukan Pak penulis Muhammad. Semoga sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabil haq wastabil khairat, nasrul minallah wa fathul qarib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.